Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Di video kali ini kita akan kembali lagi membahas berita politik terupdate. Semoga ini bisa memberikan tambahan informasi-informasi kepada kalian semua tentang perpolitikan tanah air. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu ini, teman-teman. Ada penyampaian dari Pak Prabowo yang mengatakan, ada yang mengatakan dirinya baji ya tol. Bajing yang tol. Ya, maaf saya nggak bisa sebutkan teman-teman ya. Mengatakan saya ini tolol ada. Ulang. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol ada. Nggak apa-apa. Ya kan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Rocky Gerung, Pak. Langsung, Pak. Tangkap aja. Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Ya, kami tahu. Perkataan itu hanya keluar dari Rocky Gerung. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah 100 hari pertama kami akan baik. Dalam artian masih memberikan kesempatan agar supaya ada kesadaran. Nah, hati-hati kau Rocky Gerung. menyampaikan seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Sadis. Dan saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian. Sangat teman-teman ya. Jadi 100 hari pertama Pak Prabowo mengatakan orang-orang seperti mereka, orang-orang seperti Rocky Gerung yang dengan semena-mena mengatakan ya seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo tadi, dan juga ada polisi-polisi yang masih menghalang-halangi kebijakan-kebijakan yang mempermudah masyarakat, teman-teman. Itu dalam 100 hari pertama itu Pak Prabowo masih membiarkan, masih memberikan kesempatan agar supaya mereka kembali bisa sadar dan bersihkan diri kalian dari hal-hal yang tidak pantas seperti itu. Nah, kemudian jika dalam 100 hari sudah diberikan kesempatan kalian masih ngeyel, Pak Prabowo sendiri akan bertindak. Dan ya itu juga peringatan kepada Rocky Gerung ya. Jangan semena-mena Anda mengeluarkan perkataan. Kritik boleh, Anda mempunyai kritik yang sangat baik saya pikir ya, dengan wawasan, kepintaran, dan ilmu pengetahuan yang Anda punya. Tapi jika sudah dengan kata-kata kotor seperti itu kepada pemerintah, kepada pemimpin negara, Anda sebenarnya harus ditindak secara tegas ya. Karena Anda mencerminkan ketumpulan dari akhlak dan budi pekerti kepada generasi-generasi selanjutnya ya. Mentang-mentang Anda sudah merasa paling pintar di Indonesia, Anda mau semena-mena mau mengatakan perkataan-perkataan yang kotor ya. Next teman-teman. 100 hari pertama, Nah, ya, dapat warning pertama saya sudah adalah beri istilahnya peringatan warning dari berkali-kali. Pak Prabowo. Sekarang siapa yang bandel, siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tindak. Gas Pak. Oke gas. Dan saudara-saudara, Hati-hati kau Rocky. jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Gak apa-apa. Itu tadi ya. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Gitu. Gak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Yang tadi teman-temannya Hadodo. Siap-siap kau Rocky ya.
Sudah diberi kesempatan 100 hari pertama sama Pak Prabowo. Kalau kamu masih bandel mau dengar, siap-siap Pak Prabowo akan menindak orang-orang seperti Anda yang hanya memperkeruh keadaan, memperkeruh negara ini, memprovokasi masyarakat, bukannya mengambil bagian dalam aliran besar ini dalam suara rakyat untuk membangun Indonesia bersama-sama. Anda orang-orang seperti mereka, Rocky Gerung, Faisal Assegaf, ya, Refli Harun, orang-orang Abraham Samad, Koni, teman-teman, ini benar-benar memperkeruh keadaan di negeri ini. Makanya Pak Prabowo masih santai-santai. Awas kalian. Sudah warning dari Jadi kalau Presiden. saya bilang sempit jalannya untuk bisa Bu Megawati memisahkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Oh, of course. Karena sebenarnya Pak Prabowo menyimpan catatan itu. Dia dalam tanda kutip adalah orang yang pernah dikhianati. Ya kan? Dia kan dijanjikan akan didukung di 2014. Nggak tahu Pak Jokowi nongol. 2019 Pak Jokowi terus. 2024 harusnya. Kenapa tidak bisa mengambil Prabowo dan Ganjar belajar dulu menjadi wakilnya gitu. Ini kalau nggak ada usaha seorang Jokowi, hutang itu akan menjadi catatan luar biasa. Hutang janji itu. Jadi sebenarnya Pak Jokowi itu kan membayar hutangnya Megawati. Jadi kalau sampai ini, karena saya jujur ya, saya bukan orang yang suka membenci sama orang, nggak ada mas. Saya tidak benci sama Megawati, saya tidak benci sama PDI, nggak ada urusan sama saya itu. Cuma saya meluruskan, kalau ada akhlak etika yang tidak baik, itu harus kita beneri. Tapi tidak sedikit orang yang tidak suka kepada Bu Megawati dan PDIP itu. Mas Budi tahu apa yang terjadi di lingkungan perumahan saya ini? Itu di belakang sini ini semuanya orang PDI. Oh. Kemarin itu menangnya Prabowo 70%, bos. Padahal PDIP mereka. PDIP itu. Supir saya itu ada. Di rumah ini ada 2. Saya tanya nanti milihnya. Ya milihnya ya milih Prabowo, Pak. Karena apa? Karena kesannya itu sudah tidak baik di masyarakat itu. Jadi arogansi yang ditunjukkan orang-orang PDIP itu dibaca orang semua. Karena saya pikir, mohon Itulah maaf silent sekali lagi majority, ya. saya, Bu Mega itu tidak sekuat Prabowo dan Jokowi membangun visi misi Indonesia. Yang pasti itu kalau menurut saya Mas Budi, itu adalah tujuan jangka pendek saja. Karena begitu Hasto jadi tersangka kan ribut sini. Ada video yang diumpetin di Rusia lah sama Koni. Videonya mana? Koni lagi. Mana videonya? Dokumennya Tunjukin mana? saja. Nah iya, dokumennya mana? Jadi jangan gertak sambal mengada-ngada seolah-olah mau bargaining position kan gitu. Nah lo. Ini berita heboh, pasti heboh ya. Nah, ini dia. Jadi anggota DPR atau DPR membuat aturan baru yang dilakukan secara singkat, tes memutuskan ya, bisa memecat ketua MK, ketua MA, ketua KPK, Kapolri, ya pokoknya lembaga-lembaga di mana dia sudah mengikuti fit and proper test di legislatif, ya bisa dilakukan evaluasi berkala, ya dan DPR bisa merekomendasikan untuk mencopot ketua-ketua lembaga tersebut. Ini gokil ini, ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini tanggapan saya Rusen 98 ya, kalau kita lihat aturan ini yang sudah disahkan ini ya, ini pasti akan berbenturan, akan terjadi kontroversi ya dari hukum tata negara, ya, dari pakar hukum ya. Sebenarnya kan legislatif itu ya bisa melakukan membentuk aturan untuk internal diri dia gitu ya. Tetapi ini sudah nyebrang aturannya ya, mengevaluasi lembaga ya di luar diri dia. Ya, bayangin loh. Legislatif, eksekutif, yudikatif, kita tahu itu independen. Nah sekarang DPR bisa mengkontrol ya ketua-ketua tersebut. Wah ini seru nih, perdebatannya sangat seru gitu. Tapi ya saya melihat ini bukan sesuatu yang kebetulan. Ini sebuah desain, ya ini disclaimer dari saya, desain untuk mengalihkan isu. Karena ini pasti akan rame sampai seminggu ke depan juga rame nih mengenai ini. Isu apa sih yang mau ditutupin? Udah pada deal ya di atas ya. Isu Hasto yang sebentar lagi mau pra-peradilan. Apa isu pagar laut? Ya biar adem tuh.
yang puncak-puncaknya masyarakat mulai terjadi benturan di lapangan antara pendukung dan yang menolak. Ini berita heboh, pasti heboh ya. Jadi anggota DPR atau DPR membuat aturan baru yang dilakukan secara singkat, tes memutuskan. Ya teman-teman ya, ini apa ini? Ya ada apa lagi? Ya tapi ya kita nanti akan melihat babak baru tentang keputusan dalam undang-undang yang dibuat oleh DPR ini. Dimana ya kenapa mereka ingin melakukan intervensi kepada hakim MK teman-teman. Yang kita tahu di mana ketika DPR itu buat undang-undang, kemudian undang-undang itu mungkin itu ketika dilakukan revisi oleh para hakim MK itu bisa dibatalkan ya. Karena itulah hukum ketatanegaraan di atas negeri kita agar supaya semua saling bisa melengkapi satu dengan yang lain. Tapi kalau semuanya sudah bisa dikontrol atau dikendalikan oleh DPR yang hari ini dalam tanda kutip itu kesannya di dalam masyarakat mereka itu seperti apa ya teman-teman? Seperti apalah ya, saya juga nggak mau berbicara lebih soal itu, tapi ya ini yang terjadi. Yang penting di akhir video ini saya mau mengatakan kepada Rocky Gerung, hati-hati kau ya. Sebiar kan. Oke, silakan tulis pertanyaan dan pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.